Ya, shalom. Lihat kiri kanan terus bilang, kamu keren banget deh. Ada yang happy, ada yang gak percaya. Ada yang bilang kemana aja loh gitu. Ya, saya akan melanjutkan tentang pembahasan atau the sermon series dari ini yang ketiga ya, The Great Exchange. Jadi kalau saudara mau mengikuti yang dari awal bisa melihat dari YouTube dari gereja kami Undivided Church Jakarta. Dan pada kesempatan ini The Great Exchange-nya saya beri judul Ketika yang Bersalah Dibenarkan. Ya. Jadi kita banyak mengakui bahwa di satu sisi manusia kita menyadari bahwa dosa selalu punya konsekuensi nyata. Ya kan? Saudara setuju itu? Bahwa keadilan selalu menuntut harga. Ya, setiap pengampunan selalu ada yang menanggung harga dan bahwa masalah manusia bukan hanya perbuatan tapi natur dosa. Kita semua paham itu. Setuju. Tapi di sisi lain, manusia cenderung menyukai hal-hal yang dapat diprediksi, saudara ya. Kita merasa aman ketika kita mengetahui polanya, mengetahui hasilnya, dan memahami konsekuensinya. Makanya banyak orang suka dengan algoritma dari media sosial karena ternyata bisa dipelajari ya. Kalau kita mau dapat like yang banyak, kita tahu jam-jam di mana kita bisa mempost atau mengisi feed kita dengan sesuatu. Ya, saya pernah belajar tentang IG di zaman dulu lewat si Nenat ya. Dia bilang kalau mau post jangan jam segini gitu. Bagusnya jam sekian. Ternyata dia bilang gini, kenapa? Saya nanya gitu kan. Karena itu katanya misalnya kecenderungan orang lagi makan siang, itu biasanya mereka punya banyak waktu untuk scroll dan lain-lain. Pokoknya kira-kira seperti itu. Jadi sesuatu yang terprediksi dari manusia, akhirnya algoritma itu mengerjakan itu. Walaupun kenyataannya sekarang udah mulai berubah lagi trennya, saudara ya. Kemudian setiap orang suka banget dengan menggunakan navigasi digital, saudara ya. Dibandingkan kalau kita ke Jawa, saya pernah ke Jawa naik mobil, terus saya tanya tempat fotokopi di mana, orang itu bilangnya gini, saya tanya, permisi Pak, fotokopi terdekat di mana ya? Dia bilang gini ke saya, oh pakai bahasa Jawa lagi, pergi ke Ngaler, terus ngalor, terus kidul, terus gini gue bilang, ngalor gue ngaler gue nggak tahu, kaler di mana, kidul gue nggak tahu di mana. Itu ya. Atau waktu saya bersama Bugem ya, dia pakai udah jelas itu navigasinya belok kanan dan ini kiri apa kanan, itu sih di navigasi kanan dan dia belok kiri ya. Itu udah biasa ya. Tapi paling enggak kita tuh aman. Naik taksi paling aman kalau taksi online dibanding taksi yang di zaman dulu saya naik. Karena kalau saya buta Jakarta, bapaknya nanya, saya juga bingung ya. Bu, ini ntar rumahnya yang sebelah mana? Enggak tahu, ini pertama kali. Akhirnya nyasar rame-rame, ya kan? Nah, kemudian tentang apa belanja online. Ya, tadi pagi saya kasih contoh orang rumah saya namanya Anggri ya. Ya orangnya pas ada ya. Belanja online dia paling tahu kapan nge-war baju-baju sampai di harga yang gak masuk akal, saudara ya. Itu gak tahu antara emang duitnya pas-pasan, apa dia pelit, ya saya gak tahu. Pokoknya dia bilang gini, gua war dapat gitu ya. 25.000 sweater gini. Terus gue tanya, ongkirnya berapa? Ongkirnya bisa lebih mahal, saudara ya. Jadi tapi terprediksi. Jadi kita suka kalau belanja online karena keprediksi. Kapan nyampenya juga keprediksi. Streaming hiburan, saudara. Ini prediksi, orang paling seneng. Nonton bisa nggak perlu harus tegang karena ketinggalan nonton. Kenapa? Karena kita bisa atur. Kita bisa skip, kalau bosan kita cari lagi film yang lain. Kita bisa menguasai itu. Ternyata hal-hal ini yang membuat kita menyadari bahwa manusia secara alami mencari dunia yang bisa diprediksi dan dikendalikan. Ironisnya karena alasan inilah manusia sering kembali kepada dosa. Bukan karena dosa selalu memuaskan atau karena dosa itu baik. Tetapi karena dosa terasa familiar. Kita tahu rasanya, tahu polanya, tahu cara melakukannya. Dosa adalah wilayah yang sudah kita kenal. Di wilayah yang familiar itulah saudara ya, kita merasa seolah-olah memiliki kendali. Kita merasa puas, merasa bebas, bahkan merasa berkuasa di atasnya.
Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kebalikannya. Bukan kita yang menguasai dosa, tapi dosa yang perlahan menguasai kita. Dan Injil justru memanggil kita keluar dari wilayah yang terasa aman itu. Bukan menuju sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tetapi kepada anugerah yang tidak bisa kita kuasai atau kendalikan. Hanya bisa kita terima dengan iman. Injil mengganggu pola lama manusia. Injil berkata bahwa keselamatan bukan sesuatu yang dapat kita kendalikan atau kita hasilkan. Kita yang seharusnya dihukum justru dibenarkan karena Kristus mengambil tempat kita. Dosa terasa aman karena sekali lagi terasa familiar. Tetapi keselamatan datang melalui sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Itulah yang dinamakan pertukaran ilahi di salib atau the great exchange. Kenyataannya, pertanyaan ini akan membuka mata kita untuk melihat ternyata Injil sulit diterima. Mengapa Injil sulit diterima? Ada beberapa penghalang konkret dalam hati dan cara berpikir kita yang membuat Injil, khususnya konsep ini saudara, terasa sulit diterima. Yang pertama karena apa? Insting keadilan manusia. Secara naluri manusia percaya yang salah harus dihukum. Yang benar harus dibebaskan. Ini pola, ini cara berpikir kita. Manusia percaya hal ini turun-temurun. Karena itu konsep orang benar dihukum menggantikan orang berdosa terasa nggak adil bagi logika manusia. Namun Injil menyatakan sesuatu yang lebih dalam. Allah tetap adil, tetapi keadilan itu dipenuhi di dalam Kristus. Roma 3 ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Allah tetap adil karena hukuman benar-benar dijatuhkan, tetapi dijatuhkan kepada Kristus. Yang kedua, mengapa Injil sulit diterima? Harga diri yang bergantung pada usaha. Ini bicara soal keegoan kita, saudara. Banyak orang merasa nilai dirinya datang dari usaha, moralitas, prestasi, kebaikan. Maka jika keselamatan diberikan sepenuhnya oleh kasih karunia, manusia merasa kehilangan sesuatu untuk dibanggakan. Kita akan merasa bangga waktu kita tahu ini pasti ya, waktu Tuhan jawab doa saya, itu pasti karena perilaku. Itu pasti karena saya melakukan hal-hal yang baik. Itu pasti karena saya rajin ke gereja. Itu bukan hal-hal yang buruk saudara. Tetapi ternyata Injil mengubah cara kita berpikir tentang harga diri seseorang. Jika keselamatan diberikan sepenuhnya oleh kasih karunia, sekali lagi, manusia merasa kehilangan sesuatu untuk dibanggakan. Roma 3:27 berkata, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Gak ada saudara. Injil meruntuhkan ego spiritual manusia. Dwight L. Moody berkata begini, ini saya suka banget ini. Saya bersyukur, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Saya bersyukur kita diselamatkan karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan baik. Sebab saya tidak ingin duduk di surga dan mendengarkan semua orang menyombongkan diri sepanjang kekekalan tentang bagaimana mereka bisa sampai di sana. Capek banget kalau di dalam kekekalan masih terjadi seperti ini. Ya saudara, makanya kita bersyukur disadarkan hari ini. Dan kenapa? Alasan yang ketiga Injil sulit diterima. Keinginan mengendalikan keselamatan. Seperti berita anugerah tadi ya. Kita seringkali ingin mengontrol Tuhan. Manusia lebih nyaman dengan sistem seperti apa? Karma, hukum sebab akibat. Kalau saya baik saya diberkati. Selalu itu. Karena sistem itu memberi rasa kontrol. Saudara harus tahu sistem dunia ini hanya akan membawa kita kepada kebinasaan kekal. Name it. Kita belum pengen mengakuinya. Tapi semua yang disebut sistem itu berarti otorisasi manusia mendahului Tuhan. Karena sistem itu apa? Berikan rasa kontrol. Tetapi Injil berkata apa? Keselamatan itu anugerah. Bukan hasil kontrol manusia. Makanya banyak orang merasa kehilangan kendali. Harga diri udah gak ada ya. Kehilangan otoritas gitu.
Dan yang lucu lagi ini, yang keempat saudara. Sulit menerima kasih yang terlalu gratis. Disuruh bayar malas, dikasih gratis curiga. Ya. Secara psikologis manusia sering merasa bahwa sesuatu yang terlalu murah itu pasti gak berharga. Psikologis manusia cenderung menolak sesuatu yang terlalu gratis. Sehingga gini, gagasan The Great Exchange ini sering dianggap gak masuk akal. Walaupun dalam teologi Kristen justru itulah pesan utamanya. Saya mau bagi beberapa istilah saudara ya. Konsep dalam psikologi dan ekonomi perilaku. Katanya price, quality, heuristic. Jadi katanya manusia menganggap harga sebagai tanda kualitas. Ada harga, ada kualitas. Lalu ada namanya effort justification. Orang cenderung lebih menghargai sesuatu yang membutuhkan usaha atau pengorbanan. Makanya orang seneng banget kelihatan sibuk, sok sibuk. Padahal makin kaya juga enggak gitu. Tapi seneng banget waktu, tenaganya. Karena kecenderungan effort justification. Jika sesuatu didapat gratis tanpa usaha, seolah otak merasa nilainya lebih kecil. Lalu ada yang namanya ini di istilah psikologi dan ekonomi perilaku katanya sunk cost effect. Ketika seseorang sudah mengeluarkan uang atau usaha, ia merasa lebih terikat dan lebih menghargai hal tersebut karena sudah berinvestasi di dalamnya. Makanya banyak yang bilang gini, mendingan kita kasih aja harga supaya mereka tuh merasa ada investasi, ada sesuatu. Ini dipakai menjadi sebuah cara untuk mengikat orang, saudara. Lalu ada yang namanya suspicion toward free offers. Jadi dalam pengalaman sosial manusia belajar bahwa tidak ada yang benar-benar gratis. Jadi kalau diberikan cuma-cuma itu sangat mencurigakan. Makanya di dunia marketing ya selalu ada istilah-istilah ini. Seolah-olah gratis. Pertama-tama kita diajakin kan, ayo dong kak ini datang aja dulu, gak apa-apa kok kak, baca-baca aja dulu gitu ya. Nggak apa-apa kok ini selebarannya gratis, nggak apa-apa kok pendaftarannya gratis. Tapi setelah itu biasanya ada ujung-ujungnya saudara. Tetapi saya harus beritahukan saudara, kita diingatkan bahwa Injil itu bukan barang murah. Kalaupun gratis itu bukan barang murah, harganya sangat mahal, tetapi ada yang bayar, namanya Kristus. Kalau saya berikan tiket gratis kepada orang, kemungkinan besar saya bekerja di perusahaan itu. Atau saya memang ganti bayar tiketnya. Jadi nggak ada yang benar-benar gratis tuh benar. Karena telah dibayar oleh Kristus. 1 Korintus 6:20. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lalu mengapa Injil sulit diterima? Hal yang kelima. Sulit mengakui kedalaman dosa. Agar Injil masuk akal, kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa dosa itu serius. Sampai anak Allah harus mati. Serius saudara. Banyak orang masih menganggap dosa itu kesalahan kecil. Bukan pemberontakan terhadap Allah. Memberontak kepada pemerintah aja bisa hukuman mati saudara. Ini pemberontakan kepada pencipta. Selama dosa dianggap ringan, salib akan terasa lebay. Salib lagi. Berlebihan, over itu. Karena itu manusia sering sulit menerima Injil, bukan karena Injil terlalu rumit, tetapi karena Injil terlalu merendahkan hati manusia. The Great Exchange adalah sebuah konsep yang dianggap sebagai skandal bagi logikanya manusia. Injil berkata, kita tidak cukup baik untuk menyelamatkan diri, tetapi kita terlalu dikasihi sehingga Kristus rela mengambil tempat kita. Bukan Injil terlalu rumit ternyata saudara tadi ya. Tetapi karena Injil terlalu merendahkan hatiku dan hatimu. Sehingga kita merasa terganggu dan kita berkata, ini gak cocok. Ternyata konsep The Great Exchange sebenarnya telah dinubuatkan dari jauh sebelum ada atau kelahiran Kristus. Yesaya 53, 5-6 dikatakan. Mengatakan ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Penekanannya jelas. Dosa kita ditimpakan kepada dia, hukuman kita ditanggung oleh dia. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dosa kita ditimpakan kepada dia, hukuman kita ditanggung oleh dia.
Kalau saudara tanya apakah ada dasar hukum dari pembenaran, seperti beberapa kasus kalau kita masuk dalam court atau sidang di pengadilan, maka jatuhnya hukuman itu biasanya ada dasar hukumnya. Hukuman mati, kenapa hukuman mati? Kenapa yang itu hanya 5 tahun, ada dasar hukumnya. Dan untuk pembenaran ada dasar hukum yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23 sampai 26. Saudara. Menjelaskan tentang dasar hukum dari pembenaran ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di bagian ini Paulus menambahkan kalimat yang seringkali membingungkan kita. Di Roma 3 ayat 25 setelah ayat ini. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini tidak berarti Allah menganggap dosa tidak serius atau mengabaikannya. Maksudnya adalah sebelum kematian Kristus, Allah menunda penghukuman penuh atas dosa manusia. Tadi waktu lagi menunggu waktu, saya dan Nenat ngobrol, lalu dia bilang gini, saya dapat sesuatu yang baru tentang masa kesabarannya. Ternyata bukan cerita tentang karakter Tuhan yang sabar, tapi bahkan dia memberikan banyak sekali hal-hal di masa kesabarannya, supaya manusia itu punya ketergantungan sama Tuhan. Tetapi ternyata sepanjang sejarah perjanjian lama kita tahu bahwa apa? Daud berzina, membunuh, Israel berulang kali memberontak, dan mereka nggak sabar. Banyak orang menerima pengampunan melalui korban. Mereka banyak bakar korban. Mereka menaikkan korban-korban yang terbaik supaya mereka memperoleh pembenaran di masa kesabarannya Allah. Tapi Ibrani 10:4 berkata apa? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Korban binatang gak benar-benar bisa menghapus dosa secara final. Ibrani 10:4 jelas mengatakan ini. Ibrani sedang menjelaskan bahwa sistem korban dalam perjanjian lama tidak benar-benar menghapus dosa. Korban binatang bersifat sementara. Lalu begini saudara, kalau dengan logika dosa kita ini terlalu serius dan nilai hidup binatang gak sebanding dengan nilai moral manusia yang berdosa di hadapan Allah. Lalu kalau ditanya saya secara pribadi, saya juga gak mau disamain sama binatang saudara. Dan berita bagusnya, ini menunjuk kepada korban yang sempurna. Seluruh sistem korban akhirnya menunjuk kepada korban Kristus. Dalam iman Kristen, penggenapan itu terjadi melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mati satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam Roma 3:25, selama berabad-abad tampaknya Allah seolah melewatkan dosa-dosa itu. Mengapa? Karena Allah sedang menunggu saat ketika hukuman itu benar-benar dijatuhkan di salib Kristus. Salib menjawab pertanyaan tentang keadilan Allah. Pertanyaan yang besar sering muncul, bahkan mungkin dalam pikiran kita. Bagaimana mungkin hakim yang adil tidak menghukum dosa, tapi membenarkan orang berdosa? Dan Paulus tetap menjawab salib Kristus. Kita bisa membayangkan seorang hakim yang mengetahui ada banyak kejahatan tetapi belum menjatuhkan hukuman karena menunggu sampai hari tertentu. Pada hari itu semua hukuman dijatuhkan kepada satu pengganti. Barulah semua orang mengerti hakim itu tidak pernah tidak adil. Ia hanya menunda sampai saat penghukuman yang sebenarnya. Orang dapat melihat di salib dosa benar-benar dihukum. Keadilan Allah dipuaskan, pengampunan menjadi sah secara moral. Allah selama ini menunda penghukuman dosa dalam masa kesabarannya itu saudara. Tetapi di dalam kematian Kristus ia akhirnya menunjukkan keadilannya secara penuh. Makanya Allah itu dapat sekaligus tetap benar dan membenarkan orang berdosa. Inti dari The Great Exchange saudara. Dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Artinya Kristus mengambil posisi saya dan saudara sebagai orang berdosa. Kita menerima posisi Kristus sebagai orang yang dibenarkan. Injil membawa kita kepada sebuah kebenaran yang mengguncang logika. Makanya dikatakan skandal logika manusia. Apa sih yang sebenarnya ditawarkan? The Great Exchange kepada manusia modern di zaman yang makin gila ini. Yang pertama, identitas yang tidak perlu dibangun sendiri. Dunia modern berkata, bangun reputasimu, buktikan nilaimu, jadilah versi terbaik dirimu. Kita akan stres, saudara ya. Seluruh sistem hidup menjadi proyek pembuktian diri. Akibatnya, kita kelelahan, identitas kita tetap rapuh, harga diri bergantung pada performa. Tiap orang makin hari makin kelelahan. Kenapa lo capek? Kerja keras, bukan jaim, jaga image. Capek saudara jaga image ya. Yang miskin belagak kaya, yang kaya belagak miskin. Yang jerawatan tiba-tiba mulus, itu hal kecil saudara ya. Filter-filter yang ada, itu membuktikan bahwa identitas seringkali kita bangun atas dasar keinginan kita. Boleh pakai filter saudara ya, tapi kita harus saling siap menerima waktu kenyataan kita lihat. Gitu ya, kok gitu ya. Kalau ibu gembala nggak kayak gitu. Dia nyapa orang langsung gini, kamu jerawatan. Langsung kalau dia. Ya. Jangan-jangan pas lihat di filter, dia kaget lihat kita ya. Makanya hati-hati kalau ketemu ibu gembala ya. Jangan terlalu over filternya. Nanti dia tahu kayaknya nggak kayak gini deh bentuk hidungnya gitu. Kan tahu ya. The Great Exchange berkata sesuatu yang radikal. Identitasmu tidak dibangun tetapi diberikan. Makanya nggak usah capek sebenarnya. Tapi kita senangnya capek. Ya. Kita tidak dinilai berdasarkan performa kita. Tetapi berdasarkan kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Ini menghancurkan sistem self-justification manusia modern. Hancur udah semuanya ya. Gara-gara The Great Exchange ini ya. Saudara mau bertahan apa sih? Saudara mau dilihat apa? Rapuh. Ujung-ujungnya kamu hanya dicap sebagai orang yang manipulatif atau hipokrit. Nomor 2, apa yang ditawarkan The Great Exchange? Pembebasan dari rasa bersalah yang tidak bisa diselesaikan. Ada yang bisa menyelesaikan rasa bersalah? Banyak cara di dunia ini ternyata. Di zaman modern ada 3 istilah dan konsep yang mencoba menangani rasa bersalah. Dalam kajian sosial, budaya, psikologi, filsafat, semua berkaitan dengan cara masyarakat menilai diri, menilai moralitas, menilai perilaku sosial. Ada yang namanya terapi. Nah 3 hal ini akan saya paparkan. Ada self-acceptance, konsep dalam psikologi yang berarti menerima diri secara utuh, termasuk kelebihan dan kekurangan. Orang yang memiliki self-acceptance biasanya tidak terlalu keras menghakimi dirinya sendiri dan mampu melihat dirinya secara realistis. Bagus nggak? Bagus. Lu terima apa adanya, oke? Ya udahlah, emang udahlah. Kalau udah segitu ya segitu aja. Seolah baik, oke ya. Nggak bisa, kamu bukan A, kamu nggak bisa jadi A, kamu nggak bisa jadi B. Karena saya ngajar vokal, saya selalu bilang ke murid-murid saya, kamu nggak usah pengen jadi Whitney Houston gitu. Untuk dicap bagus. Kamu ya seperti adanya kamu aja, tapi maksimalkan apa yang kamu punya. Itu bagus karena saya seolah mengajar self-acceptance kepada murid saya supaya waktu dia bernyanyi benar-benar natural. Nggak usah dibikin-bikin gitu nyanyinya, nggak usah. Natural aja seperti itu. Itu baik. Relativisme moral, konsep dalam filsafat moral yang menyatakan bahwa tidak ada standar moral yang benar secara universal. Apa yang dianggap benar atau salah bisa berbeda tergantung budaya, waktu, sudut pandang masyarakat. Itu juga baik-baik aja. Makanya banyak yang kita berkata nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kalau kita nggak terlalu mengangkat derajat perempuan, it's okay. Kamu jangan tersinggung loh sebagai perempuan kalau kamu kurang dipandang. Karena untuk adat tertentu itu biasa. Ada relativisme. Sehingga kita merasa terbela dan posisi kita terasa terbebas dari perasaan bersalah.
Ada yang namanya cancel culture. Fenomena di sosial media, sosial modern, terutama di sosial media. Di mana seseorang atau suatu pihak dikritik secara massal. Jelaslah itu nggak layak, makanya kita tulis aja, permalukan aja, nggak apa-apa. Nggak ada rasa bersalah lagi untuk melakukan itu, sebab kita merasa orang itu pantas untuk dipermalukan secara umum. Itu cancel culture. Tetapi satu hal yang tidak bisa berubah, terapi apapun, penerimaan apapun, relativisme moral bentuk apapun, cancel culture sekalipun memang orang itu bersalah, ternyata manusia tetap merasa bersalah. The Great Exchange menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan dari dunia psikologi. Bukan sekedar mengurangi rasa bersalah, tetapi menghapus status bersalah. Itu bukan sekedar perasaan lega, itu putusan pengadilan ilahi. Kalau udah diputuskan, artinya bersifat mutlak, kekal, tidak bisa diganggu gugat. Yang ketiga, apa yang mau ditawarkan? Kepastian di dunia yang tidak stabil. Manusia modern hidup dalam dunia. Krisis ekonomi, perang, perubahan sosial, AI, teknologi, ketidakpastian masa depan. Segalanya terasa tidak stabil. The Great Exchange menawarkan sesuatu yang langka, kepastian status di hadapan Allah. Jika keselamatan bergantung pada kita, selalu rapuh. Tapi jika keselamatan bergantung kepada Kristus, tidak bisa runtuh. Bahkan oleh kematian sekalipun, tidak mampu diruntuhkan. Kesaksian waktu minggu lalu, kita sempat datang ke rumah duka saat Roni meninggal. Keluarganya ngomong secara pribadi dengan saya. Dia bilang begini, kami sangat-sangat underestimate. Karena kami melihat tidak mungkin seorang Roni bisa bertobat. Kalau keselamatan bergantung pada Roni, ya pasti banyak orang tidak yakin. Tetapi waktu mereka melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan seorang Roni, gak bisa runtuh. Bahkan orang yang saya gak kenal dari keluarganya Roni, meluk saya sampai nangis. Ini pekerjaan Roh Kudus, ini pekerjaan Roh Kudus. Bahkan di dalam kematian seseorang yang mengenal, tahu siapa Allah yang menebusnya. Kematian bukan hukuman, tapi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang keempat, The Great Exchange menawarkan ini. Akhir dari usaha untuk menjadi cukup baik. Manusia modern sebenarnya masih religius, hanya bentuknya berbeda. Mereka mengagungkan yang namanya moral activism. Memperjuangkan sesuatu karena alasan moral, which is good. Virtue signaling, menunjukkan moralitas di depan publik, kadang hanya untuk terlihat baik. Self-improvement obsession, terlalu terobsesi untuk selalu menjadi lebih baik. Semua ini adalah usaha-usaha untuk mengatakan aku orang baik. Seneng banget setiap orang kalau kamu baik deh, kamu baik deh. Sebetulnya orang kalau muji kamu, saya mau beritahu, dalam hatinya akan berkata gini loh, sebenarnya dia ada apa sih maunya? Kamu baik banget sih, hari ini kamu baik. Sebenarnya ada sesuatu ya. Kayak tadi kamu baik banget deh, ada gope gak gitu. Cepet udah gak laku ya gope. The Great Exchange saudara, menghancurkan narasi itu dan berkata kamu lebih berdosa dari yang kamu kira. Tetapi lebih dikasihi dari yang kamu bayangkan. Wow, di salib dua kebenaran ini bertemu. The Great Exchange merupakan kebodohan, gak mungkin bagi dunia. Tetapi kenyataannya pribadi itu hidup saudara. Dia hidup. Dan dia mampu melihat saya dan saudara jauh lebih berdosa dari yang kita kira. Tetapi kasihnya juga, salib menunjukkan kasih yang gak pernah kita bisa bayangkan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang kelima, apa yang The Great Exchange mau tawarkan? Sebuah harapan yang tidak bergantung pada dunia. Jika harapan manusia hanya pada politik, teknologi, ekonomi, progres manusia, maka setiap krisis akan mengguncang harapan itu.
Tetapi The Great Exchange mengatakan harapan manusia tidak berdiri pada dunia yang membaik, tetapi pada Kristus yang sudah menyelesaikan karya keselamatan. Dunia ini makin chaos, saudara. Tapi di dunia yang makin chaotic ini, Injil menawarkan sesuatu yang sangat kontras. Bukan kontrol, tapi anugerah. Bukan performa, tapi pertukaran. Bukan usaha manusia, tetapi karya Kristus. Hari ini kita semua datang kepada Allah. Bukan sebagai orang yang benar, yang layak diterima. Melainkan sebagai orang berdosa yang seharusnya dihukum. Namun di salib, terjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Kristus mengambil tempat aku. Kristus mengambil tempatmu. Di sana keadilan Allah tidak dibatalkan, tetapi dipenuhi. Di sana kasih Allah tidak sekedar diucapkan, tetapi dibuktikan. Itulah inti Injil. Itulah the great exchange. Yang seharusnya dihukum, justru dibenarkan. Soli Deo Gloria.